Semuanya itu akan menuntun kita ke sebuah teori konspirasi yang janggal. Sebetulnya tawaran ini dilihat dari berbagai sisi sebenarnya agak aneh karena halo Ces, balik lagi di channel Ngompas, channel yang ngomongin apa saja. Kali ini saya bakal mengupas sebuah kasus yang sampai sekarang belum terpecahkan nih, atau unsolved mystery, atau ya masih menjadi misteri gitu lah ya. Dimana kasus ini mengisahkan tentang keprihatinan seorang janda atas kasus tak terpecahkan yang menimpa suaminya yang bernama Ray Rivera. Seperti biasa, sebelum kita bahas detail kasus ini, mari sama-sama kita simak intronya dulu, Ces. Ya, tiba-tiba aja dalam semalam ia lenyap ya, yang tentunya mengubah kehidupan seluruh keluarganya yang awalnya bahagia menjadi dirundung duka. Gak cuma itu, kasus ini juga membuka tabir misteri berbagai aspek kehidupan lain dari Ray yang selama ini disembunyikannya hingga gak disadari oleh keluarganya bahkan oleh istrinya sendiri. Spoiler aja nih, kasus ini melibatkan sebuah hotel tua yang menyimpan sejuta rahasia. Ada kacamata yang gak retak walaupun jatuh dari atap gedung. Ada surat misterius yang ditemukan di tempat gak terduga. Yang mana semuanya itu akan menuntun kita ke sebuah teori konspirasi yang janggal, yang konon melibatkan salah satu organisasi paling elit di dunia nih, Ces. Apa sih sebenarnya yang menimpa Ray Rivera? Pastinya tonton terus video ini sampai habis. Dan sekedar ngingetin aja nih, kalau kalian baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan loncengnya pastinya, biar kalian bisa dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari channel ini pastinya. Ya, Ray Omar Rivera lahir pada 10 Juni tahun 1973 dari keluarga keturunan Puerto Rico yang bermigrasi ke Amerika Serikat. Good looking, supel, dan atletis ini tentunya nggak sulit buat Ray untuk bisa menemukan seorang pendamping hidup. Untuk nyari istri gitulah. Ia nikah dengan seorang gadis berkulit putih bernama Ellison ya, yang kemudian hidup mereka pindah ke California di Amerika Serikat. Keputusan Ray untuk bermukim di California adalah karena ia selalu bermimpi untuk bisa masuk ke industri perfilman Hollywood sebagai seorang penulis naskah. Sayang, karirnya di sana kurang moncer ya, kurang cemerlang hingga akhirnya pada 2004 ya, mereka memutuskan pindah ke kota Baltimore ya, sebuah negara bagian Maryland untuk berganti pekerjaan. Di sana, salah satu sahabat karib Ray pada saat SMA yang juga seorang pengusaha bernama Porter Stansbury ini menawari Ray sebuah pekerjaan. Sebetulnya tawaran ini dilihat dari berbagai sisi sebenarnya agak aneh karena pertama, Ray sendiri sama sekali nggak punya background di bidang finance atau keuangan, tapi ia diminta untuk menulis artikel-artikel mengenai saham. Itu yang pertama. Yang kedua, Porter seakan sangat bersikeras biar sahabat lamanya ini datang membantunya. Tapi waktu itu Ray Rivera sendiri dia nggak berpikir panjang ya tentang tawaran dari temannya itu. Pokoknya ya udah ia mengiyakan aja gitu tawaran dari Porter. Mungkin aja ia mengira Porter sebagai teman lamanya ya sudah pernah dengar banyak hal tentang perjalanan pekerjaan si Ray ya, sehingga menawarinya kesempatan baru demi mengingat ya persahabatan mereka aja selama SMA gitu. Tapi saat itu Ray dan keluarganya belumlah tahu kalau kepindahan mereka dari California ke Baltimore nih pada akhirnya akan berujung pada bencana bagi keluarga ini. Pada 16 Mei 2006 ya, Ray Rivera ini menerima sebuah telepon misterius dan dia langsung meluncur pergi dari rumahnya tanpa pamit kepada siapapun. Itulah saat-saat terakhir di mana Ray Rivera terlihat dalam kondisi masih hidup. Kasus menghilangnya Ray Rivera ya, ini ternyata tentunya amat membingungkan dan membuat cemas keluarganya. Telepon dari siapa sih yang membuat Ray langsung berlari keluar dari rumahnya
dan menghilang begitu aja. Nah, ini yang jadi tanda tanya besar bagi keluarga. Istri Ray kemudian melaporkan tentang menghilangnya sang suami ini kepada polisi dan tentu aja polisi segera melakukan pencarian. Keluarga Ray yang juga turut membantu pencarian kemudian menemukan mobil Ray ini terparkir di lapangan parkir sebuah hotel. Ya, hotel ini bernama Belvedere Hotel. Dilihat dari luar ya, mungkin banyak orang yang menyebut kalau hotel yang dibangun sejak awal 1900-an ini sebagai sebuah landmark dengan kemegahan arsitektur yang mengundang decak kagum gitu ya. Tapi mengingat usianya yang udah lebih dari 100 tahun, ya nggak salah kalau ada pula yang menyebut bangunan itu sebagai ya bangunan tua berhantu gitulah. Memang penampilan Hotel Belvedere ini sekilas cukup menakutkan dan menyimpan misteri ya. Tapi apa sih kaitannya dengan menghilangnya Ray Rivera ini gitu ya. Nah, ini dia nih. Keluarga dan teman-teman Ray terus berusaha mengungkap misteri menghilangnya Ray. Tapi mobil yang mereka temukan tadi di parkiran hotel tadi ya ternyata nggak meninggalkan banyak petunjuk nih Ces ya, karena ya mobil itu ditemukan dalam kondisi kosong gitu ya. Pertanyaan berikutnya, lalu di mana Ray sekarang gitu ya? Porter Stansbury ini bosnya yang sekaligus temannya ini kemudian menawarkan hadiah $1.000 atau sekitar 15 juta bagi siapapun yang berhasil menemukan Ray sahabatnya itu. Kemudian salah satu kolega Ray ini lalu menemukan Ray tanpa sengaja gitu ya. Saat itu ia lagi naik ke atap Hotel Belvedere ini untuk mencari petunjuk. Siapa sangka dari atas itulah ia melihat sesuatu yang aneh nih Ces. Jadi di dekat area parkir di mana mobil Ray ditemukan ini ada sebuah bangunan yang lebih modern ya. Yang bangunan ini digunakan sebagai conference room atau ruang konferensi dari Hotel Belvedere ini. Jadi terpisah nih, ada hotel untuk menginap, ada ruang konferensi. Nah, di sana ia melihat bahwa atap bangunan ini dia berlubang dan ia segera lapor ke polisi dan di sana mereka menjumpai sebuah penemuan yang sangat-sangat mencengangkan di mana di bawah lubang itu tergeletak mayat Ray Rivera yang sudah berada di sana selama berhari-hari. Hasil penyelidikan forensik menemukan bahwa jenazah Ray Rivera mengalami patah tulang ya di berbagai lokasi di tubuhnya dan membuktikan kalau Ray terjatuh dari atap Hotel Belvedere dan berakhir di ruang konferensi tersebut. Karena tinggi hotel tersebut ini sekitar 11 lantai dan gak heran kalau tubuh Ray yang meluncur dari atap gedung itu menghantam atap ruang konferensi tersebut nih Ces, sehingga atap ruang konferensi tersebut jadi berlubang, ada lubang menganga gitu ya. Tapi ada beberapa yang aneh ya, yang tetap nggak bisa dijelaskan nih dengan akal sehat. Yang pertama, petugas forensik menemukan sebuah luka di tulang pergelangan kaki Ray yang secara teori nggak konsisten nih dengan teori jatuh. Artinya luka tersebut nggak mungkin disebabkan oleh jatuh dari ketinggian atau dari atas atap gedung. Itu yang pertama. Yang kedua, polisi menemukan handphone dan kacamata Ray tergeletak di dekat tubuhnya dalam kondisi sempurna, atau dengan kata lain handphone dan kacamata ini sama sekali nggak ada retak atau nggak ada kerusakan sedikit pun. Padahal ya kita sama-sama tahu lah namanya handphone dan kacamata adalah barang yang amat ringkih gitu kan. Jatuh dari tangan kita aja nih kedua benda ini ya bisa dengan mudah rusak atau ya minimal retak lah atau pecah. Apalagi kalau jatuh dari bangunan 11 lantai. Tapi kenyataannya enggak, handphone dan kacamata Ray ini justru ditemukan utuh tanpa retak. Seolah ada yang meletakkannya dengan sengaja gitu di samping jenazahnya Ray. Tapi tetap aja bukti-bukti tersebut dianggap kurang konklusif ya, sehingga kesimpulan pertama pun lebih mendominasi laporan polisi bahwa Ray Rivera terjatuh dari atap Belvedere Hotel. Satu-satunya kemungkinan yang lain adalah bahwa Ray bunuh diri. Keluarga Ray ya, termasuk istrinya Alison ini tentu aja menolak teori bahwa si Ray ini bunuh diri, menolak mentah-mentah. Alison sulit mempercayai kalau suaminya tega meninggalkan dia begitu aja, apalagi mengakhiri hidupnya tanpa suatu pertanda ya ataupun perpisahan buat dia. Alison juga nggak bisa memahami alasan apapun yang bisa mendorong suaminya itu untuk bunuh diri kalau memang benar Ray ternyata bunuh diri.
Kemudian sekitar 6 bulan sebelum kematiannya ya, sebelum kematiannya 6 bulan sebelumnya ini Ray memang memutuskan berhenti dari pekerjaannya, tapi kan ia masih menjadi pekerja freelance di Agora Publishing ya, perusahaan milik Porter tadi sahabatnya, sehingga ya mereka bisa dibilang nggak memiliki kesulitan finansial lah. Terus kalau emang Ray Rivera ini nggak bunuh diri nih Cas ya, apa itu berarti Ray dibunuh? Tapi kalau dia dibunuh terus siapa nih pelakunya dan apa motifnya gitu ya? Di lokasi ditemukannya mayat Ray ya juga dianggap janggal nih, karena mungkin sih seorang melompat dari atap hotel ya, maka mayatnya bisa berakhir di atas ruang konferensi. Tapi ada jarak yang cukup jauh nih antara ujung ruang konferensi dengan ujung atap hotel tersebut. Kalau ia cuma sekedar lompat ya, maka mayatnya nggak akan bisa mencapai atap hotel tersebut gitu. Dan untuk bisa melakukannya, ia harus berlari dari ujung atap yang satu ke ujung atap yang lain, kemudian baru dia melompat ke atap lain. Tapi tentu aja itu nggak masuk akal. Kenapa ia harus berlari ya? Kalau memang ia berniat bunuh diri gitu kan, bukankah lebih masuk akal nih kalau seseorang sekedar melompat atau menjatuhkan diri dari atap gedung ya, kalau memang ia niatnya adalah bunuh diri atau mengakhiri hidupnya, kan nggak perlu berlari-lari gitu sampai kemudian baru loncat. Nah, kejanggalan lain adalah area atap Hotel Belvedere ini merupakan wilayah yang cuma bisa dimasuki oleh pegawai gedung tersebut. Para penghuni dan pengunjung hotel tersebut tentunya dilarang keras nih untuk bisa memasuki ke area tersebut. Dan sebagai sebuah hotel mewah ya, bisa dibayangkan penjagaan di tempat tersebut pasti akan sangat ketat gitu ya. Dan Ray pasti nggak akan bisa nih untuk secara mudah dia memasuki. Terlebih lagi, kalaupun Ray bisa mengakali sistem keamanan tersebut dan sampai di sana ya, dengan mengendap-endap misal ya, akan sangat sulit bagi Ray tetap untuk bisa menemukan jalan menuju ke atap. Karena bangunan tua itu seperti labirin gitu, dan ya cuma ada dua cara biar Ray bisa mencapai ke atap tersebut gitu. Yang pertama, ia harus mempelajari secara detail ya denah dari Hotel Belvedere ini untuk bisa menemukan jalan sampai ke atap. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada seseorang yang paham betul ya akan lorong-lorong dan tangga di hotel tersebut yang bisa mengantar si Ray untuk sampai ke atap hotel. Yang lebih aneh lagi, saat itu Ray dia cuma mengenakan sandal. Ia sangat buru-buru ketika dia keluar rumah saat mendapat telepon gitu ya, sampai-sampai dia nggak sempat pakai sepatu. Agak sukar diterima akal sehat sih kalau Ray sengaja berlari di atap dengan cuma mengenakan sandal gitu ya, ataupun kalaupun bertelanjang kaki nggak pakai sandal tanpa mengenakan sepatu. Ya susah lah dinalar gitu ya. Dan berbagai kejanggalan lain muncul membuat Allison berusaha untuk menemukan bukti bahwa sebenarnya suaminya ini nggak mungkin bunuh diri gitu. Ataupun ya kalaupun ia emang bunuh diri, Allison berusaha memahami apa sih alasannya, dan dia coba-coba nyari surat terakhir nih yang mungkin ditinggalkan oleh suaminya, karena biasanya orang bunuh diri dia meninggalkan surat gitulah ya, surat-surat atau kertas-kertas berisi tulisan. Hingga pada suatu hari ia benar-benar menemukan surat itu ya. Allison ini saat itu menemukan sebuah catatan yang ditempel di lokasi yang sangat ganjil, yaitu di bagian belakang komputer Ray yang biasa dipakai dia, seolah memang dimaksudkan biar nggak bisa ditemukan nih oleh siapapun tulisan itu. Tapi catatan itu jelas sama sekali bukan surat perpisahan yang ditulis oleh Ray ya. Bahkan keberadaan surat ini justru menambah lebih banyak pertanyaan nih dibanding memberikan jawaban. Surat itu ditulis dengan ukuran huruf yang sangat kecil ya, sehingga seluruh isinya ini bisa muat dalam selembar kertas aja yang kemudian ditekuk dan disembunyikan di belakang PC ya. Dan isinya pun juga sama misteriusnya. Surat itu diawali dengan kalimat, "Brother and sister, right now around the world volcanoes are erupting," gitu ya. "What an awesome sight. Warm virtue unities that will not separate." Nah, kalimat terakhir "warm virtue united that will separate" ini ya yang menjadi moto dari Freemason. Bahkan nih Ces, terjemahan dalam bahasa Latinnya ini yakni "Virtus Jancit
Mornon Separabit ini yang kemudian ditemukan terukir di cincin yang dikenakan oleh para anggota Freemason. Apa ya, sangat-sangat bisa dimaklumi sih kenapa keberadaan Freemason dalam kasus Ray ini justru menambah keruh kasus ini ya, sebab kini kematian Ray bisa dikaitkan dengan teori konspirasi ini. Nah, pertanyaannya siapakah Freemason ini gitu ya? Freemason ini merupakan sebuah organisasi rahasia yang berdiri sejak abad 14. Kenapa dikatakan rahasia? Karena konon katanya mereka ini anggotanya bukanlah orang sembarangan. Dan amatlah sukar, bahkan mustahil gitu ya untuk masuk ke dalam organisasi ini kecuali kalian adalah orang-orang terpandang. Ini sumber yang saya baca sih mengatakan seperti itu gitu ya. Nah, karena anggotanya yang jelas merupakan adalah orang-orang yang berkuasa ya, maka nggak heran kalau muncul teori konspirasi yang mengatakan kalau organisasi ini dengan diam-diam bisa mengatur percaturan politik dunia. Bahkan sering dikaitkan juga dengan organisasi ilusif lainnya nih, yakni Illuminati gitu ya. Ini lagi-lagi sumber yang saya baca mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya nggak cuma itu yang menambah pelik masalah ini. Karena pesan rahasia Ray yang juga merupakan pesan terakhirnya tadi ini menjadi satu-satunya petunjuk atas kematian Ray. Ini ternyata berisi banyak kode-kode kriptik ya yang sukar dipecahkan gitu, ada kode-kode sandi-sandi gitulah. Misal nih di nota itu tertulis daftar judul film gitu dan sutradara-sutradara terkenal yang sekilas gak memiliki arti bagi kehidupan Ray. Tapi yang menarik, salah satu nama yang tertera di situ adalah Stanley Kubrick yang juga terkait akan teori konspirasi lainnya, yaitu mungkin kalian pernah dengar nih, ada yang pernah mendengar moon landing hoax gitu ya, yaitu teori yang mengatakan kalau Amerika Serikat sebenarnya nggak pernah mendaratkan astronotnya ke bulan. Menurut teori ini gitu ya, rekaman saat Neil Armstrong dan kawan-kawan ini menginjakkan kakinya di bulan ini sebenarnya adalah sebuah film gitu ya, bikinan Hollywood, dan hal itu dilakukan semata-mata untuk mengungguli Rusia karena saat itu ya tujuannya untuk memenangkan perang dingin saat itu gitu ya. Dan uniknya nama Stanley Kubrick ini disebut-sebut sebagai sang sutradara di balik video moon landing hoax tersebut tadi. Nah, kalau keterkaitan kematian Ray Rivera dengan teori konspirasi belumlah cukup, ya, ada lagi nih kejanggalan lagi ya dari kasus ini. Ada kejanggalan lain lagi dari kasus ini. Kematian Ray Rivera ya dengan melompat dari atap dan jatuh di sebuah atap lain ya, hingga meninggalkan sebuah lubang serta sebuah surat yang ditinggalkan di belakang komputer, ini sangat mirip dengan jalan cerita sebuah film besutan David Fincher ya yang berjudul The Game. Apakah ini suatu kebetulan gitu ya? Tapi apakah catatan di kertas ini benar-benar ada hubungannya dengan kematian Ray Rivera? Seberapapun gurihnya teori konspirasi gitu ya yang disajikan oleh barang bukti ini, ada pula yang menganggap kalau catatan di kertas ini semacam cuma ya red herring aja lah gitu ya dari Ray Rivera. Ingat nggak kalian kalau di awal video ini saya menyebutkan kalau Ray ini bercita-cita menjadi seorang penulis naskah gitu ya. Nah, bisa jadi kertas ini yang tadi ditemukan di belakang komputer ini dia cuma tuangan ide dari Ray aja untuk cerita berikutnya yang diharapkan ya bisa ditelurkan menjadi sebuah naskah film gitu karena dia cita-cita menjadi penulis naskah. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal nih, siapa sih sebenarnya pembunuh Ray Rivera kalau emang ia gak mati bunuh diri gitu. Petunjuk lain muncul ketika polisi melacak telepon terakhir yang diterima Ray Rivera ya. Kan tadi disebutkan kalau sebelum Ray Rivera menghilang, ia menerima sebuah telepon misterius yang membuatnya ya, begitu panik gitu ya, sampai-sampai ia langsung melenggang keluar rumah dan mengendarai mobilnya, bahkan sampai masih mengenakan sendal rumahan dan gak sempat berganti sepatu gitu. Nah, polisi berhasil menemukan asal telepon itu ya. Dan yang mengejutkan, telepon itu berasal dari Agora Publishing, perusahaan milik Porter Stansbury yang notabene sahabatnya Ray tadi.
Hal ini yang membawa kecurigaan kembali pada sahabat lama Ray tersebut nih. Ini ya pengembangan kasus lah mungkin ya. Apalagi setelah ditelusuri ternyata diketahui kalau Porter ini pernah terlibat dalam tindak kriminal di masa lalunya nih, yaitu penipuan. Nah, apakah ini alasan Porter mempekerjakan Ray sejak awal gitu ya? Walaupun kita semua tahu ya Ray sama sekali nggak memiliki kemampuan di bidang finance gitu. Apakah karena mereka adalah sahabat dekat gitu ya, sehingga Porter menganggap Ray bisa diajak bekerja sama dan nggak akan melapor ke polisi kalau ia melihat kejanggalan di perusahaan Porter? Bisa jadi ya. Dan satu lagi hal yang membuat kecurigaan polisi kepada Porter ini adalah ketika Porter menyuruh semua pegawainya untuk tutup mulut ketika mereka diinterogasi polisi atas kasus kematian Ray ini. Dan berkat ulahnya ini, penyelidikan atas kematian Ray ini pun menemui jalan buntu sampai sekarang. Tapi ada juga sih pendapat lain yang berhubungan dengan aspek misteri lain dari kasus ini, yaitu tentang teori konspirasi tadi gitu ya. Oke. Katakanlah Ray emang masih mengejar impiannya untuk menjadi seorang penulis naskah dan ia amat tertarik dengan teori konspirasi dan Freemason tadi ya, dan karena itulah maka ia berusaha masuk untuk menjadi anggota Freemason. Kita semua tahu bahwa sangatlah sulit untuk masuk menjadi anggota perkumpulan rahasia ini. Seseorang itu haruslah sukses, dia memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, yang sesuatu yang Ray sendiri sebetulnya dia belum miliki saat itu gitu, dia belum mencapai fase itu gitu. Ketika mengulik lebih dalam mengenai kasus ini, ada sebuah artikel yang menyatakan bahwa Porter mengaku kalau Ray sempat bertanya kepada dia apakah ia adalah anggota Freemason, tapi pada saat itu Porter menjawab bahwa ia menyangka ya pertanyaan Ray tersebut ya cuma candaan aja gitu. Nah, tapi gimana kalau ternyata itu benar? Bagaimana kalau Porter adalah seorang anggota Freemason? Bagaimana kalau teleponnya diterima Ray saat itu ini mengatakan bahwa Ray bisa masuk menjadi anggota Freemason, dan itulah yang menyebabkan Ray langsung meluncur tanpa pikir dua kali untuk masuk ke dalam mobilnya gitu ya, dan melenggang pergi ke Hotel Belvedere. Dan pertanyaan berikutnya, kenapa Hotel Belvedere? Nah, inilah yang membuat teori Freemason ini begitu pas masuk ke dalam kasus ini, karena Hotel Belvedere adalah bangunan bersejarah yang amatlah mewah di Baltimore, dan bangunan ini enggak lagi sebuah hotel tapi udah berubah menjadi sebuah ya kondominium lah, alias apartemen mewah yang tentu aja penghuninya adalah kalangan berada yang cocok sekali dengan profil para anggota Freemason tadi. Bagaimana kalau ternyata Ray diundang ke sana dengan iming-iming informasi tentang keanggotaan Freemason? Ya katakanlah dia ditawar untuk masuk gitu ya. Tapi karena ia mengetahui terlalu banyak rahasia, ya kemungkinan dari hasil risetnya gitu ya, maka ia pun dibunuh di sana dan kematiannya dipalsukan sebagai aksi bunuh diri. Ini adalah teori konspirasi berikutnya. Nah, rahasia apa sih yang diketahui Ray? Sekali lagi, kalau emang teori ini benar, mungkin ya kita nggak akan pernah tahu sampai hari ini gitu ya. Mungkin berkaitan dengan perusahaan Porter ya, atau mungkin rahasia Freemason yang terlalu berbahaya yang kalau diketahui orang luar ya, yang jelas rahasia ini berujung pada kematian Ray. Ini adalah teori konspirasi berikutnya. Kemudian katakanlah Ray ya entah dalam kondisi masih hidup atau udah jadi jenazah gitu ya, dia dilemparkan dari atas gedung dan jatuh di ruang konferensi tadi. Akan tetapi ada dua benda miliknya, yakni kacamata dan handphone yang masih tertinggal katakanlah di kamar pembunuhnya, dan mereka gak bisa melemparnya begitu aja sebab gak akan jatuh di tempat yang pas banget gitu di dekat mayatnya Ray, dan tentunya akan mengundang kecurigaan gitu. Nah, karena itulah mereka kemudian meletakkannya di dekat jenazah Ray. Nah, ada satu hal sebenarnya yang mendukung teori ini, yaitu polisi gak pernah menemukan rekaman CCTV di hotel yang bisa membuktikan Ray masuk ke hotel itu. Ini gak ada sama sekali rekaman itu. Kalau Ray jatuh dari atap gedung itu, harusnya Ray masuk
terlebih dahulu dong ke hotel tersebut gitu ya, bukan memanjat dinding ke gedungnya kan, karena nggak mungkin 11 lantai gitu. Dan yang lebih aneh lagi, CCTV yang berada di atap pada saat kematian Ray, ternyata CCTV-nya justru rusak sehingga nggak merekam kejadian apapun. Lagi-lagi, apakah ini sebuah kebetulan gitu ya? Tapi tentu aja bukan itu aja sih teori yang beredar di luar sana. Ada banyak gitu ya, beberapa netizen kemudian mulai meragukan kewarasan Ray sendiri. Ya, bagaimana kalau Ray menderita gangguan jiwa kemudian ingin meniru adegan di film The Game yang dikaguminya tadi, hingga ia menyembunyikan catatan rahasia hingga melompat dari ketinggian seperti ada di adegan film The Game tersebut. Jadi sama persis ini katanya. Tapi teori bahwa Ray mengidap gangguan mental ini jelas ditolak mentah-mentah oleh keluarga Ray dan keluarga besarnya, dan termasuk istrinya sendiri si Allison tadi. Tapi muncul kejanggalan dari penuturan sang istri nih, si Allison, di awal cerita ya. Ketika Allison menceritakan hari di mana Ray menghilang, ia menggambarkan pagi itu sebagai pagi yang indah ya. Dari wawancara dengan Allison terlintas bayangan bahwa gak ada sesuatu pun yang aneh gitu dari Ray Rivera saat itu. Tapi ketika hampir mendekati akhir wawancara ini, Allison menceritakan kalau pada malam sebelum Ray menghilang ya, ada seseorang yang berusaha mendobrak masuk rumah mereka dengan memecahkan kaca jendela, bahkan ada usaha home invasion gitulah. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi gitu ya. Kalian bayangkan aja deh, misal tadi malam kalian menemukan ada seseorang yang berusaha masuk ke rumah kalian dengan paksa gitu ya. Ada sebuah home invasion gitulah, katakanlah, yang jelas-jelas berniat buruk. Masuk akal nggak kalau kalian menggambarkan besok paginya ya, setelah malam ada yang berusaha masuk itu, besok paginya digambarkan sebagai pagi yang indah gitu. At least ya mereka berdua pastilah membicarakan hal tersebut gitu kan, mungkin dengan sedikit ya rasa was-was atau takut gitulah. Tapi dari cara Allison menggambarkannya seolah-olah gak ada yang salah dari pagi itu, dan sama sekali nggak menggambarkan alasan kenapa Ray menghilang gitu pada malam harinya. Nah, bingung kan ya dengan banyaknya teori-teori kemungkinan seputar menghilangnya dan matinya Ray Rivera ini dari berbagai sudut pandang teori yang ya memang kalau ditelaah ya masuk akal juga gitu ya. Oke Ces, itu tadi kasus kematian Ray Rivera yang emang belum terpecahkan sampai hari ini karena banyaknya muncul teori-teori konspirasi terkait kematiannya. Kalau kalian suka dengan kasus ini, silahkan boleh komen-komen di bawah itu ya. Jangan lupa juga like dan share, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini. Dan segitu dulu kasus kali ini yang sangat-sangat mengundang rasa penasaran dan kebingungan tentunya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.